Bab 519, Dea di mana? Clayton mengangguk dengan kuat sambil tersenyum, setuju bahwa Dea sangat cantik. Bang Clayton, kata Bang Stephen, rumah Dedi besar seperti istana. Apakah hal itu benaran? Melihat ruang makan yang luas, Dea langsung menarik tangan Clayton dan bertanya dengan penasaran. Vito Okto yang tidak mau ketinggalan bersuara, "Dea, tunggu siap sarapan nanti. Dedi bawa kamu keliling, beneran?" Dea menoleh ke Vito Okto dengan senyuman yang cerah seperti bunga bermekaran. "Iya, rumah Dedi ada kuda juga. Dedi bisa bawa desa naik kuda. Seandainya bisa, Vito Okto akan mengeluarkan semua barang yang bagus demi menarik hati Dea." Dea menarik Clayton berjalan ke arah meja makan sambil berkata, "Bang Clayton, nanti aku mau sama Dedi pergi naik kuda. Kamu juga ikut Dedi pergi, oke?" Setelah berkata, Dea diam-diam melirik ke Ezra Okto yang berekspresi datar dan dingin, kemudian segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Dedi Abang Clayton tampaknya sangat jahat. Clayton menoleh ke Dedi dengan ekspresi yang menantikan, menunjukkan bahwa dirinya juga ingin ikut naik kuda. "Boleh," Ezra Okto menjawab dengan nada suara datar, setuju dengan permintaan anak putranya. "Tuan muda ketiga, gadis ini adalah anakmu." Kakek Okto tidak bisa menahan rasa emosionalnya. Tatapannya tertuju kepada Dea yang sedang duduk di samping cucu buyutnya. Dea terlahir dengan penampilan yang cantik dan imut, fitur wajahnya juga sangat tajam. Bagian mata dan alisnya tampak sedikit mirip dengan tuan muda ketiga. Cara bicaranya juga sangat enak didengar dan tampak sangat imut. "Dea itu anaknya satu teman bisnisku. Aku merasa dia sangat imut, jadi bawa dia pulang beberapa hari ini," Vito Okto menjelaskan secara singkat. Vito Okto juga ingin Dea adalah anak gadisnya. Sayangnya, seperti yang dikatakan kakak ipar Kina, mau seberapa imut pun, Dea tetap adalah anak keluarga lain. "Kakek buyut, kakek, nenek, kalian boleh panggil aku Dea. Tunggu aku siap menyuapi monster kecil, aku baru bicara bersama kalian." Mama bilang monster kecil akan makan Dea kalau dia terlalu kelaparan. Sambil berusaha menghabiskan sarapan, Dea berkata kepada para tetua keluarga Okto. Dea mengenal Tante Kina dan ayahnya, Abang Clayton. Di lantai atas tadi, Dedi ada beritahu dia bahwa yang memiliki banyak rambut putih itu harus panggil kakek buyut, sementara yang memiliki sedikit rambut putih saja harus panggil kakek dan nenek. Suara imut Dea yang memanggil kakek buyut membuat hati kakek Okto langsung meleleh di tempat, seolah-olah Dea beneran adalah cucu buyutnya. Kakek Okto tampak sangat bahagia. Iya, Dea sarapan dulu. Abis itu baru bicara bersama kakek buyut," kakek Okto berkata dengan senyuman lebar. Kemudian menoleh ke Vito Okto, "Kamu bilang Dea bukan anak gadismu, tapi kenapa dia memanggil kamu Dedi?" Dea seharusnya berasal dari keluarga tunggal. Di acara semalam anak keluarga Sergei itu membohongi Dea untuk datang memeluk pahaku. "Memanggil aku Dedi," Vito Okto berkata dengan nada suara yang sedikit tidak berdaya, sambil menatap ke Dea dengan tatapan yang penuh dengan kasih sayang. "Dea lumayan imut, biarkan dia tinggal di sini agak lama saja." Kakek Okto tidak lanjut bertanya lebih dalam lagi. Setelah itu kakek Okto pun memberi tawaran kepada Clayton. "Clayton, Dea mau tinggal di rumah kita. Atau tidak kamu juga tinggal di sini beberapa hari. Jangan pulang ke kota Zaun dulu. Tunggu akhir pekan Dedi dan mamimu pulang dari kota Zaun. Kamu baru ikut mereka kembali ke sana." Kakek Okto tahu Clayton sangat suka kepada Dea. Cucu buyutnya ini selalu tinggal di kota Zaun bersama Ezra Okto, sehingga kakek Okto jarang bisa ditemani Clayton sangat lama. Clayton mengangguk. Waktu bangun pagi tadi, dia sudah beritahu Mami bahwa minggu ini dia tidak mau pergi ke sekolah, mau tinggal di sini main bersama adik Dea. Setelah sarapan, Dea meminta Vito Okto untuk membawa dia pergi naik kuda. Karena baru selesai sarapan, Ezra Okto dan Vito Okto membiarkan anak-anak istirahat 1 jam lebih sebelum membawa mereka pergi ke lapangan kuda. Setelah memilih kuda yang ingin dinaiki,
mereka pun naik kuda dan bermain ke belakang pegunungan. Di sepanjang jalan, Clayton melihat Dea duduk di atas punggung kuda, menanyakan berbagai jenis hal tentang paman ketiga dengan suaranya yang imut. Dea menanyakan apapun yang dia teringat, membuat Vito Octo tersenyum dengan senang. Hal ini membuat Clayton merasa iri dan agak frustrasi. Adik Dea masih belum mengenal kata. Kalau Clayton bisa berbicara, dia bisa mengobrol dengan adik Dea kapan-kapan saja. Berpikir sampai sini, suasana hati Clayton pun menjadi sedih lagi. Hampir jam makan siang, begitu pulang ke rumah keluarga Octo, Clayton pun berlari ke kamar tidurnya dengan frustrasi. "Clayton, kenapa?" Kina Libra bertanya kepada Ezra Octo di sampingnya dengan alis agak mengerut. Ezra Octo menjawab dengan nada suara dingin, "Tidak tahu. Waktu di belakang pegunungan tadi aku sudah sadar ada yang aneh dengannya. Aku tanya dia kenapa dan dia tidak mau berkata. Sementara dia yang kecil dan bertinggi tubuh rendah masuk ke aula sambil memegang tangan Vito Octo. Setelah melihat ke sekeliling, Dea tetap tidak ketemu orang yang dia mau cari. "Tante Kina, apakah kamu melihat Abang Clayton?" Dea sangat suka bermain dengan Abang Clayton. Abang Clayton benar-benar terlalu tampan, lebih enak dilihat daripada Abang Stephen. Dia sudah kembali ke kamar. Tante bawa Dea pergi cari Clayton, mau? Kina melambaikan tangan kepada Dea. "Mau. Dedi, kamu berdiri di sini, tidak boleh bergerak, jangan buat Dea tidak menemukan kamu." Dea akan segera kembali cari Dedi. Setelah berkata, Dea pun berjalan menghampiri Kina, memegang tangannya dan berjalan ke lantai atas. Karena Dea, Kina berhasil membuat Clayton membuka pintu dengan mudah. Setelah bertanya sangat lama, Kina baru tahu ternyata alasan suasana hati Clayton tidak bagus itu karena dirinya tidak bisa berbicara dengan Dea. Mengetahui alasan ini, hati Kina merasakan kesakitan yang tidak bisa dideskripsikan. Setelah menasehati Clayton beberapa saat, ditambah satu kata dari Dea, Clayton langsung tersenyum dengan senang dan tidak merasa frustrasi lagi. Sore hari, Ezra Octo dan Kina Libra kembali ke kota Zaun, meninggalkan Clayton di rumah keluarga Octo bersama Dea. Orang yang paling bahagia adalah Ezra Octo. Tanpa anak putranya, akhirnya dia bisa menghabiskan waktu berdua yang menyenangkan bersama istrinya. Sore hari pada beberapa hari kemudian, keluarga Sergei. Seorang wanita berdiri di depan mobil keluarga Stephen, memerintah orang di dalam untuk turun dari mobil dengan marah. Mobil ini dipinjam kepada tuan muda keluarga Sergei. Dalam waktu beberapa detik, Stephen yang mengenakan seragam sekolah swasta bangsawan turun dari mobil, berkata sambil tersenyum, "Tante Albert, sudah lama tidak berjumpa." "Jangan berkata hal tidak berguna. Stephen, Dea di mana?" Albert segera berjalan ke hadapan lelaki kecil, menatap kepadanya dengan marah. Bocah kecil yang nakal ini berani menggunakan kesempatan Albert berbisnis keluar kota membawa Dea yang bodoh kembali ke kota Leicester dari luar negeri. Begitu Albert mengakhiri perjalanan bisnis dan kembali ke rumah, yang tertinggal di rumah hanya selembar surat di atas meja. Suratnya menjelaskan bahwa Dea akan bermain ke kota Leicester, kemudian meminta Albert untuk menjemput Dea di kota Leicester sesuai alamat di surat setelah mengakhiri perjalanan bisnis. "Oh, Dea di rumah keluarga Octo. Apa?" Sebelum Stephen sempat selesai berkata, Albert sudah memotongnya. "Stephen, kamu sih bocah nakal ini, berani mengantar Dea kembali ke keluarga Octo? Hari ini aku harus membunuhmu." Tahun-tahun ini Albert sengaja tinggal di luar negeri, tidak berani kembali ke kota Leicester. Bahkan dia juga tidak berani memberitahu keberadaan Dea kepada orang tua Kina. Karena Albert khawatir keluarga Octo akan merebut Dea bersamanya begitu mereka tahu Dea adalah keturunan keluarga mereka. Tidak menyangka si bocah ini malah mengantar Dea ke keluarga Octo. Bab 520. Besok langsung jemput Dea pulang. Tunggu sebentar. "Tante Albert, kamu dengerin aku dulu." Stephen sibuk melarang Albert, kemudian berkata omong kosong dengan wajah serius.
Beberapa hari lalu aku dan ayahku pergi ke sebuah acara. Dea berteriak mau ikut. Terus di acara itu, Dea melihat Paman Vito yang tampan. Kemudian dia langsung berlari ke Paman Vito dan memeluk pahanya. Paman Vito merasa Dea sangat imut, dia sangat menyukai Dea. Ditambah Dea juga sangat suka bermain bersama keponakan Paman Vito. Keponakannya Paman Vito tidak bisa berbicara, jadi biasanya tidak suka main bersama anak lain. Jadi Paman Vito pun beritahu ayahku, katanya mau bawa Dea pulang keluarga Okto sana tinggal sementara, kekuasaan dan kekayaan keluarga kami tidak bisa memenangi keluarga Okto. Paman Vito mau bawa Dea pergi main bersama keponakannya. Ayahku menolak pun tidak berguna. Jadi, kami tidak mengantar Dea ke keluarga Okto. Dea bisa jadi akan pulang dalam beberapa hari ini. Serius, Stephen tidak berani memberitahu Albert masalah Dea memanggil Vito Okto Daddy. Tunggu sampai rumah nanti Stephen akan telpon ke istri masa depannya. Oh tidak, maksudnya telpon ke Dea. Suruh Dea terus tinggal di rumah keluarga Okto. Beritahu Dea mama akan datang jemput dia. Baik, kalau begitu kita jangan bicara tentang ini dulu. Mendengar Dea si pecinta manusia berpenampilan cantik itu memeluk paha Vito Okto, Albert merasa takut sampai jiwanya terasa mau terbang. Kemarahan membuat Albert tidak bisa mengontrol diri lagi. Dia menggigit giginya dan berkata, "Mari kita bicara tentang masalah kamu membohongi Dea kembali ke kota Leicester. Kamu berani membawa pergi Dea. Hari ini aku harus pukul kamu sampai pantatmu berbunga." Setelah berkata, Albert pun menarik Stephen kemari dan memukul punggungnya dengan kuat. "Tante Albert, jangan begitu kuat," Stephen berkata dengan wajah kecil yang mengerut. Albert yang ingin membunuh orang sebenarnya sudah mengontrol tenaganya. Tapi ini adalah pertama kalinya Stephen dipukuli, jadi tentu saja dia akan merasa kesakitan. Meskipun begitu, Stephen tetap menggigit gigi dan menahan. Mau bagaimanapun, bisa dibilang memang dia yang mengantar Dea kembali ke keluarga Okto. Pantasan Albert bisa merasa marah. Stephen mendingan membiarkan Albert memukulinya untuk melampiaskan kemarahan. Dia tidak mau Albert sampai bermusuhan dan dendam dengannya. Keluarga Sergei dan keluarga Okto sudah memang bermusuhan di industri bisnis. Kalau sampai Albert juga dendam kepadanya, masalah menikahi Dea akan semakin susah dilaksanakan. Yames yang mengetahui anak putranya dipukuli segera bergegas keluar dari vilanya. Melihat anak putranya dipukuli, rasa sakit hati melintas melewati matanya. "Nona Liam, ada urusan apapun?" Bicara di dalam rumah sana. Suara Yames yang tenang berdering, membuat gerakan Albert yang sedang memukuli Stephen berhenti dan melepas tangan. "Yames, segera jemput Dea pulang dari rumah keluarga Okto." Sekarang, Albert melirik ke Yames dengan marah. Tidak sadar Stephen sedang memberi kode mata kepada ayahnya. "Nona Liam, Stephen tidak mengerti apapun, tapi ada beberapa hal yang aku bisa menebak secara garis besar. Tuan muda ketiga Okto tidak tahu bahwa kamu adalah ibunya Dea. Sekarang Tuan muda ketiga Okto sangat menyukai Dea. Kalau aku tiba-tiba pergi ke sana jemput Dea, Tuan muda ketiga Okto mungkin akan mencari tahu lebih lanjut karena peduli kepada Dea." Pepatah berkata, semakin peduli, semakin banyak kondisi yang akan terjadi. "Apakah kamu mengerti maksudku?" Yames mengatakan analisisnya secara logis. Albert hampir saja bergegas menghampiri Yames dan memukuli dia juga. Kedua ayah dan anak ini benaran sama-sama bodoh. Albert Liam menarik nafas dalam, memerintah dengan aura dominasi. "Kamu telpon ke Vito Okto sekarang, beritahu dia kamu akan pergi jemput Dea besok." "Tidak boleh sebut namaku." "Kenapa tidak boleh?" Stephen sengaja bertanya dengan ekspresi bingung. "Kalau berani menyebut namaku sekalipun, aku akan membunuh kamu si bocah ini." Albert Liam memperingati Stephen di hadapan Yames dengan terus terang. "Untuk hal ini, Nona Liam tenang saja." Yames berjanji tidak akan mengatakan informasi mengenai Albert. Selanjutnya dia berkata lagi, "Sudah mau akhir pekan, aku memang bermaksud jemput Dea kembali dalam 2 hari ini. Ditambah kamu sudah datang.
Aku akan langsung telepon ke keluarga Okto nanti. Besok kita pergi jemput Dea, Yames. Apakah kamu ada mempergunakan Dea untuk mendapatkan keuntungan dari Vito Okto? Waktu menanyakan hal ini, aura membunuh melintas melewati mata Albert. Kalau Yames berani mempergunakan Dea, Albert akan langsung membunuh kedua ayah dan anak ini. Tidak, Yames berkata dengan nada suara yakin. Setelah itu, dia menoleh ke Stephen dan berkata, "Stephen, kamu masuk dulu." Stephen melihat ke Albert, mengangguk, kemudian berjalan ke arah rumah. Setelah Stephen pergi jauh, Yames baru memasang gaya terus terang dengan senyuman dingin yang kejam. Keluarga Sergei dan keluarga Okto adalah musuh abadi di industri bisnis. Aku sangat senang kalau Vito Okto tidak bisa mengenali Dea. Aku mana mungkin memberi Dea kepadanya, membiarkan Dea mengakuinya sebagai ayah. Itu adalah masalah keluarga Sergei bersama keluarga Okto. Aku tidak ingin mendengarnya. Kamu jangan menarik aku dan Dea ke masalah kalian. Besok kamu harus jemput Dea kembali. Albert sama sekali tidak ingin mendengar Yames menjelaskan masalah yang tidak berhubungan dengannya, tetapi berhubungan dengan pria itu. Tunggu Dea kembali nanti. Albert akan segera bawa dia ke luar negeri, agar siapapun yang dari kota Leicester tidak bisa menemukan mereka lagi. Boleh, Yames setuju dengan terus terang. Setelah itu dia pun bertanya lagi dengan perhatian. Perlu aku bantu kamu dan Dea pesan tiket? Tidak perlu kamu pura-pura baik hati. Kamu cukup jemput Dea pulang saja. Setelah berkata, Albert pun berputar balik badan dan bermaksud untuk pergi. Nona Liam, Yames memanggil Albert dan mengajaknya. Atau tidak makan malam bersama dulu baru pulang. Kamar rumah kami sangat banyak, kamu boleh tinggal di sini. Tidak perlu, Albert menolak dengan terus terang, kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Villa keluarga Sergei, Stephen video call kepada Vito Okto, dengan alasan mau berbicara dengan Dea. Vito Okto dan Yames memang merupakan musuh abadi di industri bisnis. Beberapa hari ini Vito Okto sudah memanjakan Dea sampai ke atas langit, sampai Clayton bermain agak lama dengan Dea saja Vito Okto akan merasa cemburu. Terutama waktu Dea terus membahas tentang Abang Stephen. Vito Okto menjadi semakin tidak suka dengan Yames dan Stephen. Sekarang Stephen malah berkata mau video call dengan Dea. Berpikir tentang begitu abis video call, Dea akan terus menyebut Abang Stephen lagi. Vito Okto merasa dirinya sudah mau menggila. Dea sedang tidak ada waktu. Kalau tidak urusan lain, aku akhiri telepon sampai sini. Vito Okto berkata dengan ekspresi dingin. Setelah bersama beberapa hari, Vito Okto sudah menganggap Dea sebagai anak gadisnya sendiri. Siapa berani menginginkan putri kesayangannya, Vito Okto akan bunuh siapapun itu. Tunggu, ibunya Dea, takut Vito Okto langsung memblokir nomor teleponnya setelah mengakhiri panggilan ini. Stephen hanya bisa menyebut Ibu Dea. Ibu Dea bilang apa? Vito Okto bertanya dengan dingin. Ibunya Dea tadi telepon ke ayahku. Dia suruh kami besok jemput Dea pulang. Stephen berkata dengan jujur. Mendengar kabar ini, ekspresi Vito Okto langsung tenggelam di tempat, seolah oleh benaran ada yang mau merebut anak gadis dengannya. Meskipun orang itu adalah ibunya Dea, Vito Okto tetap tidak ingin Dea pulang. Melihat Vito Okto tidak berbicara, Stephen pun bersuara lagi. Tapi aku ada satu ide yang bisa membuat Dea terus tinggal di rumah keluarga Okto.